Naro, Bang Ocit datang, prepet prepet prepet. Munaro, Bang Ocit datang, prepet prepet prepet. Nah, bedanya topeng sama lenong apa Bang Ocit? Bedanya kalau di lenong ada cerita jago-jago, kalau di topeng itu cerita ke sehari-harian. 10.000 kagak luas, kontrakan 40. Kalau saya jadi Bang Ocit kagak kawin lagi rugi. Aduh. Nah, ini nih kebun yang ada empangnya yang gue lagi cari. Gue pengen bikin tempat, bikin saung, bikin gubuk sama keluarga gue. Nah, cocok banget nih. Mudah-mudahan aja dijual. Mumpung banyak duit kemarin. Kena gusuran tol. Sekarang gue mau beli daerah sini nih. Kayaknya cocok banget udaranya tuh. Yang punya siapa ya? Kagak ada tulisan dijual. Bodoh amat lah orang kaya. Yang nggak dijual aja gue beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Miing. Miing gitu Bang. Bapak, Bang Miing kan? Bukan. Siapa? Saya bukan Miing. Siapa? Saya Polo. Polo. Sri Mulat. Oh, Polo Serimu. Ada apa nih, Bang? Kagak. Ini saya lagi nanya-nanya. Ini kebun saya naksir banget nih. Kebun yang ada empangnya. Ini punya siapa ya? Wah. Punya saya, Bang. Tuh, bener kalau begitu mah. Dijual nggak? Ya dijual lah. Saya emang lagi nyari tanah yang model begini nih. Cocok banget nih udaranya, suasananya. Buat ngajak keluarga bikin gubuk di sini cocok banget nih. Nah, ini, Bang. Ada tanah yang pas sama muka Abang. Mau yang di sono, Bang. Muka Abang pas nih, mau tanah yang di sono. Ada tanah yang cocok sama muka saya? Iya. Tanah kayak apaan? Iya, di bawah NJOP, di bawah pasaran. Mukanya yang di bawah pasaran. Untung orang kaya nih. Kalau mesin gue dipinjem goloknya gue bacok nih lehernya. Abang saya enaknya aja sih Bang. Ini saya lagi beneran, saya lagi nyari tanah. Tanah yang cocok sama saya kayaknya yang ini nih. Dijual apa kagak? Begini, Bang. Kalau masalah tanah itu, Bang, cocok-cocokan ya. Ah, jodoh-jodohan juga. Nah, jodoh-jodohan. Nah, kalau emang ini kan tanah saya lebar nih, Bang nih. Iya, sono sini nih. Ada sekitar 8 hek nanti. 8 hektar, 8 hek. Ya. Hektar. Ah. Tar sama nanti bedanya apa? Tar Oh iya. nanti. Belakang hek nanti. Abang orang kaya tapi lucu Bang. Ini Bang beneran saya lagi pengen nyari tanah daerah sini. Saya nyari sih nggak banyak. Nanti saya juga misahin dikit. Kalau Abang nggak dijual semuanya, saya sisain dikit buat Abang. Oh gitu, Bang. Beri tanah berapa meter? Yang buat Abang khusus deh. Ntar saya beli khusus buat Abang. Saya borong semua. Abang saya kasih nggak banyak, cuma 2x1. Madepnya madep sono Bang. Ntar lu, 2x1. Kuburan saya dong, Bang. Wah, Abang bagaimana sih? Enggak, kalau saya memang nih begini ya. Ini kan saya ini berhektar-hektar tanah nih ya. Jujur, tanah saya bukan di sini doang, banyak. Di Bogor ada tanah. Di Bandung ada tanah. Di Sulawesi juga ada tanah. Tanah Abang? Ya bukan, ya emang soalnya pasti ada tanah. Ntar ngintip orang pakai apaan kalau nggak ada tanah? Kayak air nyubak mau. Udah Bang, jangan bercanda. Ini urusan serius. Ini berapa nih Abang mau jual nih? Saya mau yang ini atau yang belah sono? Saya yang ini aja nih. Saya seneng nih. Ada rambutan, ada cipedak. Oh gitu ya, Abang ya. Ya pokoknya kalau saya NJOP-nya berapa di sini? Buruan nih. Orang kaya waktu nggak lama nih. Ya pokoknya Bang, ya Abang dari tanah wakaf, tanah ini. Bang, ini saya lagi ngomong sama Bapak nih, Pak. Ini tukang kebunnya. Oh iya, tukang kebun saya. Oh, yang ngurus-ngurus di sini. Iya, di sini. Bagus. Ngapain kok ngikut-ngikut di sini? Bagus. Belum digaji. Bagus. 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 Dul tipe.
Namanya Dul Tipe. Dul Tipe. Ini saudaranya Dul Manap. Ini dulu masih kecilnya itu ada di plastik. Begitu kita jemur-jemur di apa namanya di tempat panas, akhirnya jadi dia. Kayak gendar, Bang. Ini orang kaya yang punya tanah sini. Ini abang jangan ganggu-ganggu Bang ya. Kenapa? Maaf nih, Abang tukang kebun, ini urusan bos sama bos. Ini yang punya tanah, saya mau beli tanah ini. Ini tadi udah cocok bentuknya, harganya udah cocok. Ini saya mau jual. Saya mau beli, dia mau jual. Abang tukang kebun diam aja. Ntar kalau abang gak ada kerjaan, selesai ini abang kerja sama saya. Seandainya dia udah pindah nih, jauh ke Cilengsi atau ke Bogor. Ya. Ini tanah udah punya saya. Abang kalau gak ada kerjaan, kerja aja sama saya. Gaji lebih gede Bang. Aduh. Lu ngomong apa sih? Yang bener dong. Katakan yang sejujurnya. Lu kan mau gawe di sini. Ngapain tanah gue sepakai lu jual? Malu banget sih. Saya ngakunya bilang tanah saya. Gimana? Saya bilang ngaku tadi tanah saya. What? Sabar gliadek lo. Aduh. Ini punya gua. Ini punya gua di sini. Lu gawe di sini. Kenapa lu mau jual? Wah, gua jedodin lo. Bang, yang bener siapa sih ini tanah punya siapa? Yang kerja di sini siapa? Aduh. Emang bagaimana sih abang mulanya ini? Ini saya kesini mau nyari tanah, katanya dia yang punya. Saya udah cocok harga. Saya mau ke notaris. Jadi abang pengen beli nih? Iya. Aduh. Welcome to the jungle. Ini babang, ini disebut abang najis ya? Bukan. Sandi Sondoro. Bang Narji. Ya, Bang Ocit. Aduh. Bang Narji. Jadi ini tukang kebunnya. Aduh. Ngaku-ngaku lo. Aduh. Jangan kalau ngomongnya sembarang, aduh. Emang sial banget Bang lu pada suwe. Kalau mukul pakai topi tuh yang kena. Masa kena pohonan tuh? Aduh. Maaf Bang. Maaf Bang. Tadi jangan gabung pakai topi. Pakai apaan? Pakai kayung dia nono. Aduh. Sungguh terlalu. Jangan macam-macam dong. Iya. Ini tamu saya dari negeri jauh. Maafin saya. Pamulang City, tau kagak? Pamulang? Pamulang City. Sebelah mananya Munaro. Bukan mau naro, mau nabung. Aduh. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, Ya. pencinta Abang Narji. Seneng banget sekali ini kita akan collab bareng Bang Ocit. Munaro, Bang Ocit datang. Repet. Munaro, Bang Ocit datang. Prepet. Prepetnya jangan di sini. Di kebun mas. Pas banget kita bertiga ya. Yuk. Kayak trio ujur-ujur. Ubur-ubur. Yang masih muda, kita udah tua. Trio ujur-ujur. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan kita lihat-lihat kediaman Bang Ocit. Ayo Bang Ocit. Ayo, silakan. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Abang Narji. Siap, Bang. Mantap. Oke, Tanah, yuk. Bang. Tanah yang gitu yang bagus, Bang. Udah lu pindah aja lu tanah kusir. Tanah depan mata enak nih. Abang-abangan gue, adik-adian gue, pencinta Abang Narji. Sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol bareng Bang Ucup Nirin. Ya, anak buahnya Poeli, makasih ya. Teriakannya udah kenceng-kenceng begini, berarti nggak dipotong goceng. Asik. Nih Bang Ocit, pertama saya mau nanya, sebenarnya nama asli siapa sih? Ucup Nirin, Bang Ocit, atau Rizky Bilar nih? Nama asli. Nama asli? Nama asli saya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Iya. Itu pemberian dari orang tua atau beli sendiri nama? Bisa juga beli sendiri. Itu pemberian dari orang tua. Iya, berarti almarhum memberikan nama bagus banget ya. Muhammad Yusuf. Kan di mana-mana Muhammad Yusuf. Yusuf itu biasanya identik sama yang tampan, yang bersih, yang keren. Itu dikasih nama Yusuf dengan harapan itu keren, ganteng. Tapi nama Yusuf begini, aduh. Itu waktu itu dukunnya merem kali ya waktu ngelahirin ya. Bisa juga ngerem, bisa juga ngigo. Itulah yang disebut apa arti sebuah nama, Bang. Oh gitu. Itu panggilan apa namanya, nama aslinya Muhammad Yusuf gitu. Ini kenapa bisa jadi panggil Ucup Nirin? Ucup Nirin itu nama kesayangan Baba.
Jadi cup gitu. Cup, ucup. Sebenarnya kalau di Betawi panggilannya bukan ucup. Apa? Usup. Oh, usup. Iya, usup gitu. Panggilan usup kalau udah ketelak. Dipanggilannya cup, panggilan ucup jadinya. Tapi sekarang kan masyarakat lebih banyak tahu kalau sekarang tuh namanya Bang Ocit. Saya kalau nanya alamat di sini rumah Bang Ocit mana? Noh, sampai kucing aja tahu. Kucing ya? Wah, kucing. Tadi juga saya lihat ikan mujair aja tetangga merah di kolam. Iya. Rumahnya Bang Ocit mana? Iya. Mujair nenggak langsung gini. No. Itu mujair. Belum sapu-sapu. Ya, Ocit itu di sinetron Maija Pengen ke Mekah. Itu namanya ketelanya Ocit gitu, Bang. Oh, yang sama trio ubur-ubur itu ya? Iya, betul sekali. Trio ubur-ubur itu kan ada Bang Ucup Nirin, Saya. Andika sama Gading ya waktu itu ya? Betul banget. Itu namanya trio Semprul. Itu Bang Narji dulu. Kalau ubur-ubur, Bobby Maulana sama Aldi Tahir. Itu masih jalan? Alhamdulillah. Ya masih jalan kalau Kagak. kalau kagak jalan mah lumpuh. Nah, itu dia maksudnya begitu gitu. Tapi program-program bertiga masih Ya, program-program bertiga sampai sekarang masih. Soalnya kan dulu masyarakat udah taunya tuh ada Bang Ocit, ya ada Bobby, ya ada Aldi Taher. Itu sekarang kan image-nya di mana-mana kalau ada Bang Ocit pasti saya bayangan sebelahnya yang dua ganteng-ganteng nih. Yang ngatu hancur. Kayak nasib saya juga. Berarti kita sama-sama hancur. Ada Gading, ada Andika Pratprot ya. Wah, Andika Pratama. Iya, Andika Pratama, iya maksudnya begitu. Nah, abang-abangan gue, adik-adian gue yang identik lagi dengan Bang Ocit ini atau Bang Ucup Nirin ini, itu kan selalu lenong. Ini saya pengen nanya nih soal kegiatan Bang Ocit selain syuting itu kan punya sanggar lenong segala macam. Itu gimana perkembangan lenong, Bang? Alhamdulillah karena memang sekarang lagi pandemi, jadi kita jarang pentas, Bang. Paling pentasnya kita pentas di lewat virtual. Lenong itu bisa virtual, Bang? Bisa. Itu yang main musiknya gimana? Yang main musik di mana? Pemain di mana? Yang nonton di mana, Bang? Pemain musiknya ada yang di Keranggan, ada yang di Jonggol. Ya mungkin begitu kali, Bang. Mencar-mencar. Tapi kan kalau yang namanya ngobrol bisa jadi satu. Tapi kalau musik jadi satu dari tempat jauh-jauh gimana tuh, Bang? Itu kan disebut satu untuk semua, Bang. Oh, satu untuk semua. Iya, kayak TV yang sono dong. Iya, maksudnya memang sekarang kegiatan lagi pada merayap, Bang. Lagi berkurang gitu ya. Tapi alhamdulillah, jadi anak-anak seni dan budaya sekarang mungkin kerjaannya bukan seni budaya aja. Ada yang bisnis, ada yang wira swasta, ada yang ya macam-macam lah, Bang gitu. Nah, kalau bisnis sendiri Bang Ocit selain di dunia entertain, iya. Bisnisnya apa nih? Saya mah, Bang, bisnisnya kagak gede-gede, cuman apa ya? Saya malu ngomongnya sih. Ya nggak usah malu-malu sama saya mah. Ya. Kita sama-sama senasib sebentuk. Sebentuk. Ya alhamdulillah sekarang saya cuman ngarepin dari kontrakan doang, Bang. Wah, kontrakan doang. Kontrakan itu modalnya tanah aja udah berapa duit, bangunan berapa duit, ngerawatnya berapa duit. Orangnya suka merendah dia. Ya, kontrakan itu bukan bisnis sembarangan sekarang, Bang. Ya kontrakan juga kagak banyak. Ada 40 pintu mah. Waduh. Enggak, dia sebenarnya ngerendah apa nyombong sih? Kagak juga, yang penting mah anak bini pada kecukupan, kan begitu. Anak-anak udah pada kuliah ya. Pada kuliah, yang satu juga udah berkeluarga. Udah punya cucu atu saya mah. Udah punya cucu atu. Udah, wadon. Berarti engkong nih. Bukan engkong, kingkong. Kingkong nggak ada yang krempeng, kingkong badannya gede. Berarti Bang Ocit sekarang panggilnya engkong, kakek, grandpa. Wah, bukan grandpa, granduk. Saya panggilnya engkong. Oh, engkong. Kalau di Betawi kan engkong panggilannya. Ya berarti selamat ya udah punya cucu. Amin, makasih banyak. Dan sekarang saya dengar-dengar Bang Ocit juga luar biasa nih. Katanya punya itu baru dong. Apaan tuh? Punya adik ipar baru. Iya, adik ipar baru. Kan itu kan, mertua kan dapat bayi lagi. Iya. Mertua emang tahu kecer ya. Ini kita tahu ya kalau Bang Ocit ini merupakan menantu dari Bapak Haji Mali, senior kita di dunia seni maupun seni entertain di nasional maupun di Betawi. Itu adalah senior yang saya sangat kagumi dengan konsistensinya. Dan ini menantunya. Dan begitu Bapak Haji Mali sekarang punya baby lagi, otomatis berarti dia punya adik ipar.
Ada ipar ya? Iya. Ada ipar masih piak. Masih piak. Iya. Dan berarti Bang Ocit juga sekarang mertuanya itu lebih muda dari Bang Ocit nih. 25 tahun. Hah? 25 tahun. Berarti 25 tahun. Iya. Mertua 25 tahun. Mertua 25. Mantu 72. Terbalik ya. Itu kadang-kadang salah nyebut nggak? Manggilnya Dek. Panggilnya saya kalau manggil dia jangan sampai kita jangan sampai salah nyebut, panggil ibu. Oh, ibu. Ibu. Oh, gitu. Tapi itu manggil ibu mertua manggil Bang Ocit abang. Panggilnya dia cuman kalau sehari-hari panggil AA. AA. Mm-mm. Oh, manggilnya AA. AA. Nah, itu gimana tuh? Tapi suasana Bang Ocit ada rasa canggung dikit nggak gitu? Ya sebenarnya mah canggung nggak canggung ya, memang udah jodoh dia. Kan sebenarnya mah karena umurnya di bawah kita panggil ibu juga umur masih muda. Kita panggil nenek juga umur gimana ya? Jadi karena memang penghormatan aja sih, penghormatan kita Bang. Kalau kita panggil namanya aja kan kurang bagus gitu, walaupun usia mudaan saya gitu. Tuan saya. Saya juga bingung. Lagi kadang-kadang ya, saya kalau lagi ketemu Bang Ocit sama ketemu Baba Haji Mali, itu kadang-kadang saya mikir, kenapa? Ini mantu tuaan dari mertua gitu. Ada mantu lebih tua dari Mau dibikin lagu ya? Jangan dong, jangan. Nah, ini Bang Ocit, saya juga kan tahu nih kehidupan Bang Ocit sekarang kayaknya nyaman banget di sini ya. Iya. Di daerah orang bilang ini petir ya. Kampung Petir dulu. Kampung Petir. Cuman sekarang udah ada pembaharuan namanya Kampung Bojong Sari Baru. Bojong Sari Baru. Iya, ini udah lama emang netep di sini. Saya di sini dari tahun 97. Waktu zaman masih SMP SMA kali ya? Di sini begitu lulus STM, nikah langsung pindah kemari. Nikah pindah ke sini. Pindah kemari. Ini tempat emang Bang Ocit. Kan Bang Ocit asli Gandaria kan? Gandaria Cibubur sono. Gandaria Cibubur. Iya. Ini bisa pindah ke sini Baba nyari tanah sendiri atau emang udah lama investasi buat anak-anaknya gitu? Emak orang sini. Jadi ya Baba juga orang senangnya investasi buat anak. Asal pulang syuting apa-apa dikit-dikit buat anak, dikit buat anak itu jadi duit udah gomeng-gomeng tuh. Yang penting itu buat anak gua, nanti kalau gua udah ada rezekinya gua bikin anak satu-satu, nah akhirnya terwujud juga Bang. Berarti cita-cita Baba emang buat anak-anak Buat ya? anak dia mah. Ini cuman ngomong gomeng-gomeng, ini gua kagak ngerti nih istilah ini. Ini kita ngomong-ngomong bahasa Betawi, saya juga orang Betawi nih. Saya juga kan orang Tangsel, Betawi juga. Cuman ini kan antara Bang Ocit nih di Gandaria. Iya. Ini di daerah Bojong Sari, saya di Pamulang. Bahasa Betawi itu unik-unik, suka beda-beda ya? Itu dia, beraneka ragam. Itu benar sama-sama Betawi. Kayak tadi saya baru dengar tuh kata gomeng-gomeng. Itu artinya apa ya? Jangan digomeng-gomeng, jangan kalau kata kita jangan diambil-ambil. Itu duit antepin aja, nanti kalau udah cukup sekian juta, berapa juta kita beli tanah terus kita bikin rumah buat anak. Jangan digomeng-gomeng tuh duit, jangan diapa-apain maksudnya gitu. Pokoknya duit itu kalau bisa mah utuh gitu. Utuh. Itu utuh, hasil manggung, hasil TV. Nah, Hasilnya sekarang yang Bang Ocit anak cucunya pada nikmatin. iya. Berarti luar biasa ya. Amin ya Allah ya Rob, amin ya amin. Berapa ribu meter ini? Di sini kagak luas Bang, ada sekitar 10.000 lah. 10.000 kagak luas, kontrakan 40. Kalau saya jadi Bang Ocit kagak kawin lagi rugi. Aduh, tapi ini ya, kalau masalah kawin lagi siapa juga pengen. Ya, Po, catet Po. Dulu ada bini gua, kalau bini gua bukan apa-apa, dia mah kalau denger gitu-gitu langsung dia pulang kampung. Dia pulang kampung gua bisa ke Madang nih, ke Madang. Gak, mertua lu denger nih ngomong-ngomongannya nih. Jangan dibilang malu. Malu bukan apa-apa, ntar udah tahu dia ngindit dia balik aja. Gue bisa di Garut Haji Mali bisa. Bukan disilet, dibeledut. Lantar kan kalau ada Bang Haji Mali bilang aja, Baba aja udah, masa mantunya kagak boleh. Tapi ini jujur aja nih Bang. Iya jujur. Ini kita kasih tahu ke Abang juga di channel Abang. Tapi emang saya begini juga dengar kata orang tua. Keramat saya Ibu Haja Jamah. Ibu Haja Jamah karena Baba dulu juga kawin lagi, maaf ya, Baba udah 3 kali kawin. Pertama sama orang Kampung Baru, itu bini pertama. Yang kedua orang Gandaria, orang sini Petir. Yang ketiga orang dari Ciseeng. Jadi emak tuh sampai ngasih masih mandat buat saya, ngasih ingetan juga. Kalau yang udah mau udah ngapa tong, jangan sampai di anak mah jangan sampai terulang lagi. Kalau sampai lu kawin kayak bapak lu juga.
Sekarang gue ambil pacul, gue gali tanah sekira 2 meter, gue pendam hidup-hidup lu katanya. Kayak gitu tuh omongan bagus agak ya? Ya kalau yang namanya itu mah amanat yang namanya emak mah kudu kita dengerin kali Ya ya. maksudnya jangan sampai begini kasarnya. Ya jangan, ya ilah kan bini banyak kan kesian bang. Kalau dia bisa ngidupin, kalau kagak kan kira-kira begitu tujuan masih sebenarnya baik gitu. Supaya kita juga ada takut juga gitu maksudnya. Ini maaf nih ya, Kenapa, jadi sampai dalam begini nih. Ya, bukan Ternyata kita ngobrol-ngobrol ini, Situ sih. tapi saya jadi demen ini. Iya. Sekarang dari takutnya makin dalam omongan kita ke situ, Iya. kita cetekin lagi dah. Itu dia. Karena saya juga di sini diam-diam saya lagi mempelajari tentang budaya Betawi khususnya yang ada di Tangsel. Ngapa? Saya juga nyusun kamus bahasa Betawi Tangerang Selatan. Mungkin ada bedanya nggak sih sama Betawi yang abang Ocit ini di Gandaria sama yang di Bojongsari gini nih? Sebenarnya satu wilayah Betawi semua kan ya. Karena setiap tanggapan juga kalau orang sini kawin pasti yang kaya nanggapnya lenong, topeng. Nah, bedanya topeng sama lenong apa Bang Ocit? Kalau topeng itu musiknya kesunda-sundaan. Ada rebabnya, ada kenong 3. Seperti biasa ada gong, kecil sama gede, sama kecrek, ya. Itu musiknya deh, gendang deh. Kalau secara isi atau cerita atau konsep pementasannya beda nggak Bang Ocit antara lenong sama topeng? Beda. Kalau topeng itu kebanyakan di tari topeng, ya kebanyakan ada tari selamat datang, tari lenggang nyai, ada tari lenggok siboto, banyak tuh kalau tari topeng. Ada tari lipat gandes gitu. Nah kalau di lenong? Kalau di lenong itu musiknya gambang kromong. Jadi kebanyakan di lagu-lagu, ada lagu macam-macam kayak lagu Bang Ben, lagu modern, terus ada lagu asli, lagu jali-jali, Persi, Istanbul, Cinta Manis, itu Sirih Kuning itu Pobin yang terangkum itu ya. iya, itu terangkum dalam gambang kromong. Lenong musiknya gambang kromong. Kalau itu musiknya lebih ke Kesunda-sundaan. Iya. Tapi kalau cerita segala macam sama. Cuman bedanya kalau di lenong ada cerita jago-jago, kalau di topeng itu cerita ke sehari-harian. Oh gitu. Begitu kita ngobrol begini nih, ngobrol begini cerita topeng namanya ngobrol. Soalnya orang Betawi dimanapun juga taunya kalau nanggap Bang Ocit, Bang Haji Bolot, Baba Haji Mali, taunya nanggap lenong. Itu dia. Kita juga bingung ya. Cuman yang saya dengar dulu mah itu yang jadi populer, kenapa lenong lebih populer dari topeng. Pernah ingat dulu kan di lenong dulu pernah ada salah satu anak dari mana gitu yang populerin tuh lenong rumpi lah contohnya gitu. Jadi tuh orang ketelaknya asal di mana-mana hiburan topeng nggak taunya lenong, katanya lenong padahal tuh topeng. Jadi yang sehari-hari kita tonton di kampung-kampung kayak lurah hajatan, camat hajatan, itu sebenarnya kita tonton tuh topeng ya. Topeng juga tergantung kemauan dah. Oh iya. Ada lenong, ada topeng begitu. Nih Bang Ocit, saya kebetulan kesini saya mau ngasih Bang Ocit nih. Apaan Saya nih? punya buku. Apa itu? Nah ini saya punya buku namanya Kamus Bahasa Betawi Tangerang Selatan. Karena saya ini niatnya saya sih bukan apa-apa, ingin melestarikan bahasa yang pernah dipakai sama nenek moyang kita. Cakep. Betawi. Terima kasih. Bocah sekarang begitu udah kenal gadget, kenal internet segala macem, takutnya dia lupa. Sama bahasa kita. Takutnya bahasa ini hilang, Tradisi kita. tradisi hilang. Nah saya lestariin nih bahasa begini nih. Ini sama nggak nih Bang Ocit? Kalau jingkrak? Jingkrak lompat-lompat. Iya. Reaksi karena kaget juga bisa. Reaksi karena kaget, jingkrak. Nah, jalan juga bisa, saking girangnya juga bisa ya. Bisa juga. Bocah habis duit langsung jingkrakan. Jingkrak. Dibagi duit, jingkrak-jingkrakan. Kalau jeleget? Jeleget itu macam kayak beteng-teng. Begini, lu mau apa lo? Kemari, kira-kira gitu. Sama, berarti kan? sama. Nah. Bocah jeleget bawain no, baru dapat gusuran udah belagu banget. Benar. Betul banget. Nah. Itu bocah lagi tengik banget tuh. Jomplang? Jomplang itu bisa diotakkan jomplang. Jomplang. Bang Ocit mukanya jomplang. Jadi jomplang itu apa sih? Siapa sih? Tadi katanya juragan tanah, lu gini minta lo. Dibayar dulu sih kan gosen, bayar dulu itu. Oh, jadi lu paket. Paket juga pengiriman. Cepet ya. Ya udah, ntar gini aja, minta aja Bang Ocit. Sono minta ambilnya Bang Ocit. Dulu.
Ini siapa yang bawa, siapa yang bayar? Bujuk busrak gue yang tumpah ruah dong. Bayar dulu dah pokoknya mah. Bayar ya ntar ya. Iya, ntar saya bayar. Ya, makasih ya. Jadi Bang Ocit, bahasa Betawi kita hampir sama ya. Kalau di sini bahasa ya? Betawi kita macam kayak conggah tuh conggah. Conggah juga sama di sini. Nyonggahin Conggah banget. itu berarti udah akrab, Akrab. udah deket. Mm-mm. Deh, gue mah kagak conggah sama dia. Mm-mm. Ketemu gue mah jarang jarang negor. Iya, ada juga nggak pugu lagu tuh bocah. Puguh. Pugu. Kalau puguh itu kan kalau gitu nih pasti yakin Pasti, gitu kan. pasti. Umpamanya Bang Ocit baru beli lagi tuh tanah 4 hektar, ya puguh dia mah. Begitu kan? Tuh, gue demen tuh, pas tuh. Berarti hampir sama ya. Sama. Terus Sama, sih Bang. kalau brobol, Apa? brobol, Brobol. Brobol itu kan sebenarnya brobot. Brobol ya? Brobol ya. puunan brobol ingat nggak? Daun brobol. Murang semua. Bisa Brobol. juga pada bejatuhan, pada Iya. brobol, Mm-mm. brobol. Brobol ada dua, ada brobol untuk pohon, kata benda, ada juga brobol itu ya kata keterangan. Itu bocah di tengah jalan kagak tahu karungnya jebol, airnya timunnya pada brobol. Iya, brobol. Sama ya. Sama. Bubut. Bubut sama. Ngebubut. Bubut apa? Ngebut rambut. Ini akibat bubut sih. Ini Berarti gak ada di bubut jadi begini nih, aduh. berarti bahasa Betawi gimana sebenarnya hampir sama hampir ya. sama, Bang. Cuma kadang-kadang beda-beda dikit penekanannya. Iya, betul banget. Begitu. Nah ini tadi ngomong-ngomong buka topi saya jadi inget ini. Mengapa? Iya. Wes. Wak mau. Bapak mana? Bapak mana? Bapak di mana? Di mana? Di Jonggol. Bang Ocit. Kenapa? Ini berarti topi keramat ya? Itu ya. Sampai hancur itu Bang topi, Bang. Iya, kayaknya ngeliat topi ini Bang Ocit matanya langsung berbinar-binar gitu. Emang penuh kenangan sama topi ini, Bang? Waduh, ini kenangan manis, Bang. Iya. Ini gara-gara kita alhamdulillah bersyukur aja saya mau Bang, bersyukur aja dah. Gara-gara topi ini bocah kuliah. Bocah kuliah, Terus juga gara-gara topi ini bisa ngawinin. bisa ngerumahin bocah. Bisa bikin rumah bocah. Iya. Ini awalnya nih topi dari orang wardrobe atau Bang Ocit punya sendiri? Ini mulanya. Ini mulanya dulu lagi di sinetron si Entong. Ini topi saya bawa pulang karena topi saya yang topi yang merah begitu, nggak ada cap cowoknya itu, ketukar di wardrobe ke kostum mulanya nih. Saya bawa pulang. Sebenarnya ini ada ininya, Bang. Ada macam kayak ada aling-alingannya juga, cuman berhubung jadi ngalangin saya gunting. Iya. Sebenarnya saya gunting itu, Bang. Sebenarnya itu. Itu sejarahnya karena waktu ini berapa kali Abang lemparin waktu di inbox. Ini suka Abang lemparin, jangan tawa. Cengar-cengir. Kalau di panggung inbox kan kita suka bagi-bagi kaos. Iya. Oh, yang mau kaos, yang mau kaos. Wah, langsung berebut. Pas bagian saya ngelemparin topi Bang Ocit ke penonton, dibalikin lagi. Bau. Bau. Banyak virusnya. Tapi virusnya banyak, duitnya juga banyak rezekinya tuh, Bang. Iya. Berkah. Ini topi harus disimpan nih Bang Ocit. Itu jadi buat Bang Ocit, anak cucu Bang Ocit tahu Amin. bahwa orang tuanya dulu itu dengan dandanan seperti ini bisa menghasilkan banyak. Amin ya Allah, amin. Saya bukan ngajarin, maksudnya. Agak, Bang, terima kasih ini takutnya banyak. kalau ini sampai hilang, sejarah itu hilang, Bang. Karena sejarah ini juga gimana kita di panggung inbox kadang-kadang. Berarti Ya, ini kalau- juga asalnya nggak beli ya? Nggak beli itu mah. Saya dari wardrobe saya karena pijit saya ketukar jadi saya ganti sama ini. Gitu mulanya mah. Ya, tapi saya seneng banget ya Bang Ocit, artinya orang yang konsisten dengan budaya Betawi, pemerhati kesenian, Iya. meskipun namanya sudah tingkat nasional, Amin ya Allah. internasional, tapi tetap di mana dia berasal karirnya itu nggak pernah lupa. Lenong tetap dilestarikan, dan dengar-dengar katanya peralatan lenong dari besan, mertua sekarang yang harus diamanatin Bang Ocit ya? Dari Baba Ajinirin. Jadi Babe punya topeng. Bukan serahkan nih, Bang. Jadi dari suku dinas kebudayaan DKI Jakarta juga ngasih peralatan lenong. Tujuannya bukan untuk dijual, untuk dipelajarin gitu supaya ada regenerasi yang muda-muda. Jadi perabotan punya dua, ada topeng, ada lenong juga gitu. Jadi ya bukan serakah, Bang, artinya
Yang penting kita jalanin aja dah intinya begitu, kita lestariin. Yang Gitu. penting buat pelestarian budaya. Iya. Dan kalau ada hasilnya juga membuat bareng-bareng. Ya. Amin, amin ya Allah, amin ya Rob. Ini Bang Ocit, Saya makasih banyak udah bisa ngobrol-ngobrol, diterima dengan baik lah di sini. iya, Saya ada sama-sama. tahu banyak tentang Kamus Bahasa Betawi dan ini titip ini buat di Sanggar Bang Ocit. Terima kasih abangku. Ini buku ini sih mungkin generasi selanjutnya tidak akan mencari, tapi ini buat arsip, takutnya bahasa Betawi kita hilang ya. Iya, kita pertahanin ya Bang ya. Iya. Bang Ocit, Kamus Kamus Bahasa Betawi Tangerang Selatan. Selatan. Tuh, Kamus Betawi Tangerang Selatan yang pasti gurih-gurih nyoy. Bang Ocit, Saya. kita keliling-keliling yuk ngeliat kebun Bang Ocit. Iya dan sekitar betul. sini. Iya boleh. Ayo. Buat motivasi abang-abangan gue, adik-adian gue bahwa seni itu juga menghasilkan kalau kita serius dan komitmen. Ini contohnya Bang Ocit nih ada ribuan meter itu dari hasil seni dan juga orang tuanya bawa hasil manggung segala macam. Amin ya Allah. Ditabung dalam bentuk tanah. Amin ya Allah ya Rob. Saya juga jadi berpikir, yang dulu aja bisa, masa kita nggak bisa? Iya sekarang Bang, ya? benar. Bang Ocit ini dijaga Bang Ocit nih. Ini saya menjaga. Makasih banyak. Saya taruh sini. Ya, Sekarang Bang mau Ocit, lihat kebun kita saya. ngeliat kebun Sekarang dulu. Ayo. Ini di sekitar sini aja nih pun-punan zaman dulu saya langsung ngeliat banget nih jambu mede. Ada jambu mode. Di gandul. Oh bener tahu mah tuh. Iya. Gandul ada. Gandul. Itu rambutan nih rapi apa rambutan? Ada rapiah, ada Aceh lebak, ada Aceh gula batu tuh Bang. Aceh gula batu. Nah, Aceh gula batu itu bedanya sama rapiah yang mana ya? Kalau nih sebelahnya nih. Hmm. Nih, jadi Aceh gula batu itu kayak rapiah juga, cuman bentuknya dia agak manisan ceplat. Oh, Rasanya gitu. rasanya hampir kayak Aceh pelat Tapi ya. dia nyoplok. Yuk, gengs, kita lihat-lihat. Ini kita kagak enak nyebutnya kalau jambu ini ya. Emang itu dia. Nah, ini kalau jambu yang tadi kita kagak enak nyebutnya ya. Yang tadi tuh. Ah. Daunnya hijau lebar-lebar. Iya. Hehe. Pokoknya jambu gituan lah. Ya gitu dah. Nah, Pokoknya dah. ini kalau dulu kita kecil namanya jambu klutuk. Jambu klutuk bener. Nah, tapi ini Bangkoknya Bang. Bangkoknya itu namanya jambu kristal. Jambu kristal ini kalau nggak salah emang kawinan sama pir ini. Kok bisa begitu ya? Emang gak ada bijinya dia. Oh. Nyobain ya. Boleh. Ini emang dia kedinginan apa banyak nyamuk sih? Banyak nyamuk juga, kesel lagi musim hujan. Bukan apa-apa, ntar dia meriang. kita brongkos makanya. Dibungkus. Ini manfaat dibungkus apa Bang Ocit? Ini supaya codot-codot yang pada ngambil sembarangan, kampret-kampret yang pada geragot sembarangan gitu. Tujuannya begitu. Emang Bang Ocit ini dapat julukan sampai ini ya, Bapak Kebon. Maksudnya Bapak Kebon itu maksudnya emang anak-anaknya lahir di kebun semua atau gimana sih? Emang gue anak kucing apa? Maksudnya disebut Bapak Kebon, saya orangnya resepnya tuh berkebon. Berkebon artinya di bawah juga di resep ada tanam-tanaman begini Bang nih. Ada apa namanya? Ini namanya apel. Ini apel Malang, New Zealand, apa apel? Ini namanya apel Bojong Sari Baru. Tapi berbuah juga ntar. Berbuah. Apelnya hijau, merah apa kuning? Ijo. Apel hijau, manis. Ijo. Manis. Udah lah kalau udah berbuah saya kesini ya. Datang aja kemari, ajak RT RW kemari. Udah cariin juga bibitnya. Ini kalau bisa nih jangankan bibit, abang gali terserah. Ya sama tanahnya sekalian. Beli dong. Ini mangga apa nih? Ini namanya mangga harum manis. Harum manis. Iya. Dia emang kecil ya. Kecil, Rada hijau dia mah. rada hijau, cuman panjang dikit. Panjang dikit. Iya. Nah, tapi emang manis banget. dia. Manis ini mah. Mangga jangan dirujak ini mah, sayang ini mah. Ini pasti luasnya berapa sih Bang Ocit? Dari Ini kebun, semuanya rumah, empang. ini kurang lebih ada 1000 meter sih. Di sini harga tanah udah berapaan Bang? Di sini harga tanah ada per meter 2 juta. Kalau yang di dalam sini, kalau di luar sana bisa 5 jutaan. Iya, tapi alhamdulillah investasi ya. Ini masih kebagian nih anak cucu Bang Ocit nih. Aduh, sini. Ya alhamdulillah Bang, kalau buat serumah 2 rumah mah keduman. Keduman, kebagian. Kebagian, Itu keduman. bahasa Betawi lagi tuh. Keduman. Jangan orang sampai orang keduman. Itu dia tuh. Bisa berkelahi. Ya, itu dia. Nih gandul. Gandul. Ini pepaya kita tuh orang Betawi disebutnya gandul ya. Makanya ada daerah gandul, mungkin dulu di sini banyak paya kali ya. Iya. Tapi emang bentuknya agak beda sama paya. Ini paya Afrika apa namanya? Afrika ini paya Afrika. Nah, ini dia nih zaman saya kecil nih. Saya taruh dulu di sini ya.
Nah, ini nih kalau ngelalap zaman dulu nih mas saya nyari pucuk yang muda. Iya. Ini namanya jambu ocit. Hai. Nyebut belakangnya enak juga kan? Enak juga. Jambu apa? Jambu ocit. Jambu monyet. Jambu monyet. Dia tuh pucuknya ini emang buat ngelalap. Jadi Iya, enak emang, iya, juga betul. buat kalau kita makan nasi nih Ah. kita lalap. Ini timpalannya kalau ini bang, Mm-mm. tuco. Iya, makanya sambal tuco. Terus ini makannya tengari-ngari nih. Wes, bukan main. Dibulakan. Dibulakan. Pokoknya mertua dari Parung nggak kelihatan. Ya iya orang jauh. Hai. Nah, Tuh. pas banget di kampung saya udah langka Iya, iya. ginian. Soalnya ntar nih pohonnya bisa sampai gede banget kalau dia. Bisa itu. Pohon ini bisa sampai gede banget. Jadi kalau ditanam di halaman nih sebenarnya agak ngeri kalau udah tuanya Bang Ocit ya. Emang kenapa? Iya suka banyak gituannya kalau malam ada yang gerayutan. Ini mau dipetikin nggak? Ya udah ntar gampang kita metikinnya. Tuh. Ini Ini buat lalap. duren apa nih? Ini namanya duren musangking. Musangking. Mm-mm. Belum berbuah ya? Belum. Biasanya kan ada tuh yang kita beli emang udah ada buahnya. Iya. Tapi ini belum berbuah nih. Kalau udah berbuah enak buat musangking. Bukan main. Durennya tuh dia hampir kayak ubi. Betul banget. Warnanya juga agak beda dikit sama duren kita ya. Siap. Emang nih bapak kebun nih satu nih. Ya ini mangga lagi nih. Ini bukan mangga. Bukan ini. Ini namanya kembang kantil. Ih kembang kantil. Iya. Dia bentuknya hampir mirip kayak mangga daunnya ya. Iya. Dia buahnya apa-apanya Bang Ocit? Daunnya, itunya kembangnya. Kembangnya ya? Kembangnya dia. Yang buat film Susana ya? Iya, kembang kantil. Susana sering makanin kembang kantil. Nanti kalau pengen awet muda makan ini dah. Nanti awet muda. Itu awet muda. Getir. Hai. Nih rambutan. Nah. Ini rambutan apa jenisnya? Ini rambutan rapiah. Rapiah itu kalau yang hijau aja udah manis banget Iya, kan? rapiah sama juga sama celebak. Cuman kalau celebak mah yang botak, kalau rapiah mah ada bulunya dikit. Zaman kita bilang waktu Aceh Lebak itu bilangnya kita rambutan gundil. Iya, Nah, pas. ini kagak Gundil. ada rambutan gundil. Bener, gundil. Kagak ada rambutnya. Iya. Duren lagi nih. Ini duren sama juga mau ono, musangking juga. Saking juga. Nah, kalau udah panen enak banget nih ya. Aduh. Ini rambutan lagi nih Bang Ocit. Ini namanya rambutan Aceh gula batu, binjai. Binjai gula Nih, batu. Nih, Bang ya. Manis ora? Coba kita coba ya. Itu kan masih pentil. Cuman emang ini sebetulnya matangnya belum merata. Yang berhubung kita mencobain dulu nggak apa-apa, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Aceh gula batu namanya ini. Baunya agak beda sama rambutan biasa ya? Beda. Getahnya apa karena baru dipetik ya? Baru petik getahnya jadi masih ini. Gimana? Onderan aja. Kenapa? Nyampur sama daun jambu merah. Baunya udah beda. Beda ya? Yang saya cium tadi bukan rambutannya. Apanya? Getah ginian. Nah, ini pohon Duren lagi nih. duren petruk namanya nih. Oh, duren petruk yang ada panjang. Iya. Nah, ini Ini Hei! dia codotnya. main makan-makan aja. Disuruh belum, udah main petik-petik aja. Lagi juga masih mentah ini mah. Rambutan pentil doyan juga loh. Saya bingung bang. Ini punanya berambut, yang punya udah berambut pisan. Ini bukan gue rambut. Longsor. Jangan cengir. Enggak, kalau ngeliat punang-punang begini saya Ya. film India. Iya. Nah, tapi dia nama rambutan sampai tahu dia. Nggak apa-apa gue botak, tanaman gue gondrong. Asik. Kan begini enak banget tuh kan. Musim semi tiba, Asik. Jawab. taman penuh bunga. Di manalah kamu? Pergilah sono. Nehi bulgur. Bukan il bulgur. Bul-bulgur. Ya beledun. Ini bukan India. Indigom. Aduh. Rambutan lagi nih. Ini namanya, ya ini celebak. Aceh lebak. Tuh. Nih, Aceh Lebak nih rada gede dia. Rada gede, buahnya juga agak berkesan. 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 Emang kenangan pertama. Kenangan berkesan? pertama selalu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Hai. Ini yang tadi nih ya. Nanam juga limo di sono. Iya. Kalau punanias di mana ya nanamnya? Kalau punias, Kan pada bisnis punanias. ya, saya punias masih banyak. Sini nih. Nah, ini dia. Diam-diam dia nyimpen janda.
Tapi kalau ketahuan, ini urusannya bisa beledor. Ini bukan janda apa-apa. Janda bolong yang harganya lagi ngeblong. Ngeblong. Nah itu dia. Ini bener janda bolong ini. Ini benar. Cuma kita lihat nanti parigata atau enggak. Kalau sampai keluar parigata, segini juga bisa beli mobil lagi. Tapi dari warnanya sih ini udah kelainan ini. Kelainan jenis. Yang punya kelainan. Berarti kurang dong gua. Disimpan nih. Disimpan nih Bang Ocit. Ini jadi ini emaknya bocah punya mainan. Jadi ya begini-gini nih Bang. Tuh. Iya. Nah, ini kudu rajin nih. Oh, hama-hama begitu ya. Pun-punan ininya nih. Gitu. Buang-buangin. Ntar jadi kesedot unsur haranya. Oh gitu. Bang Ocit ternyata pencinta pohonan hias juga ya sama kayak saya. Bang Ocit saya ingat waktu pertama berapa kali saya kesini. Saya dulu waktu tajiah almarhum Babe aja nih. Babe ya. Iya. Dan yang uniknya pemakamannya juga memang nggak jauh dari sini. Masih di satu kawasan dengan sini, langsung kalau boleh dibilang di halaman sendiri Di ya. halaman sendiri Bang. Berarti memang tidak ingin membebani pemerintah ya, harus makamin di TPU atau gimana. Emang menyiapkan lahan sendiri untuk pemakaman keluarga. Iya, satu lagi makam tua emang. Makam tua ya. Makam tua. Kita boleh ke sana nggak? Boleh, Bang. Sekarang Jarah. Cul, sarung Cul. Yuk. Ini pakai sarung ya, ke sana ya. Ayo siap. Assalamualaikum ya Kubur. Dan ini kita sudah masuk ke kawasan makam keluarganya Bang Ocit ya, silsilahnya ya. Ini yang pertama di kanan kiri ini makam Ini almarhum Bapak Naong. Naong. Ini siapanya orang tua Bang Ocit? Ini engkongnya dari nenek. Engkong nenek. Iya, engkongnya dari nenek. Engkongnya dari nenek. Iya, emaknya dari nenek. Berarti di atas canggah. Iya. Di atas canggah ada lagi. Iya. Berarti tahun 87 ya. 87. Ini berarti istrinya? Istrinya. Ibu Nusi binti Rusin. Berarti emang sekalian di sini ada langsung dijadiin makam keluarga ya. Ya, makam tua emang Bang, udah makam keluarga di sini. Assalamualaikum. Ini salah satu sesepuh Ya. seniman Betawi Ya. yang namanya akan tetap abadi ya. Karena selain beliau juga sudah membesarkan banyak orang. Iya. Seperti Bang Ucup, Polinda. Iya. Itu juga karena darah seninya langsung turun dari almarhum Bapak Haji Nirin. Iya. Semoga melihat anak-anaknya sekarang yang sudah bisa meneruskan itu tenang di sana ya. Amin ya Allah, amin ya Rob. Melihat anak-anaknya bukan hanya mencari rezeki tapi juga melestarikan budaya. Iya Bang. Dan saya salut banget sama Bang Ocit ini, salah satu orang yang sangat berbakti sama orang tua, segala macam selalu diabadikan untuk orang tua, diapresiasikan untuk orang tua. Ini buat abang-abangan gue, adik-adikan gue bisa jadi contoh yang baik. Jadilah seperti Bang Ocit yang selalu menghormati orang tua, leluhur, keluarga, terutama di bidang seni. Semoga kita doain bareng-bareng, semoga Bapak Haji Nirin ini di sana mendapatkan tempat yang terbaik. Amin ya Allah. Bisa tenang melihat kehidupan anak-anaknya sekarang yang sudah jos. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rob. Kalau di sini siapa nih Bang? Kalau ini mertuanya Babe Haji Nirin. Mertuanya. Nah, ini mungkin kalau orang tua abang yang ada di Pamulang mungkin kenal nih, Bapak Minah Ciking. Wah, iya. Bapak Nih. Minah Ciking. Ini salah satu tokoh ya. Ini salah satu tokoh pengasinan. Tokoh pengasinan Iya, ini. pengasinan. Kalau nggak salah ini dulu masih sama ini ya. Tekanan Ketua Jodah ya. Iya. Bahwa zamannya kita Ketua Jodah, Bang Majid. Bang Majid, Iya, Bang Haji Majid. Kong Lutut. Konlut. Iya, benar. Nama-nama orang dulu aneh-aneh ya? Iya, berarti ini Bapak Ciking yang terkenal itu kan? Iya, betul. Ini jago ini. Betul. Ini orangnya. Di pengasinan nih termasuk pembesar di pengasinan. Iya, betul. Ini para penerus, para pesepuh kita harus tahu bahwa Betawi itu kan ada tokoh agama, ada juga tokoh silat. Nah ini tokoh-tokoh silatnya salah satunya ternyata silsilah dari Bang Ucup Nirin. Iya. Dan saya senang banget bisa akhirnya bisa belajar di silsilahnya Bang Ucup ya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kali ini berarti ininya. Ini istri
Istri dari Kong Minah, Kong Ciking. Kita harus banyak belajar dari Bang Ucup Nirin, sangat menghormati keluarga, menghormati budaya, menghormati sisila, leluhur, dan ini semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semuanya. Selain kita bercanda-bercanda, seru-seruan, kita ambil hikmahnya. Amin ya Allah. Bang Ucit, ini channel baru saya namanya Abang Narji. Abang Narji. Mohon dibantu, semoga channel ini bisa bermanfaat buat orang lain. Iya. Nah, buat teman-teman di Abang Bo ya. Abang-abangan gue, abang-abangan gue, adik-adian gue, jangan lupa nih ya, pokoknya subscribe, like, komen dan share. Pokoknya pada berkah dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah. Bang Ucit, sama-sama. sukses ya. Sama-sama, Terima kasih Bang. saya udah bisa main ke sini. Terima kasih banyak. Panjang umur, sehat. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Berkah buat kita semua. Amin ya Allah. Yuk. Yuk.